legislasi kita menurut hari ini sudah mampu mengimbangi kebijakan-kebijakan eksekutif nggak? Jadi begini ya. Ini menarik. Kalau saya berandai-andai punya uang 2 triliun misalnya. Ya. Saya ingin berinvestasi di Bandung Barat. Tapi saya pengen lihat buku menunya. Menu investasi. Bandung Barat sudah punya belum? Belum kalau saya. Jadi memang sekarang itu kan kalau lihat ya. Iya. Paling kita baru punya tata ruang saja. Betul. Ya. Nah, untuk selatan itu untuk apa kan gitu kan? Ya artinya kan ke PLT hari ini kan. Ya. Langsung Mudah-mudahan bisa ada buat buku menu ya, pilihan investasi. Listnya. Aduh, kalau bisa mah berandai-andai punya Bupati teh attitude nanti siga apung gitu. Kan saya boleh katanya, saya kan boleh punya referensi untuk calon yang akan saya pilih itu seperti api, itu sah-sah saja. Lagi pemobilan ke daerah kelihatannya teh lebih leluasa sekarang mah kelihatannya. Ya, semenjak staf ahli. Ya, jadi sering silaturahmi lah ke masyarakat. Gitu. Ate staf ahli apa? Bidang pemerintahan, hukum dan politik. Berarti sudah hampir berapa bulan ya? Hampir setahun. Februari pelantikan kan, 2 bulan lagi, 10 bulan. Baru 10 bulan. Baru 10 bulan. Menemukan hal baru? Banyak. Banyak. Ya. Senang ketemu masyarakat langsung. Ya. Ya karena memang dulunya juga camat. Lama juga di Ciamplas. Ya. Sekarang justru malah lebih dekat lagi kelihatannya. Ya. Karena banyak posting-posting soal kawan-kawan merindukan sosok-sosok apa ya namanya pelayan masyarakat yang memang berdekatan langsung, berhubungan langsung dengan masyarakat, memberikan pencerahan. Biasanya apa aja sih ya yang diobrolkan di mereka itu? Diobrolkan di masyarakat itu segala aspek, segala masalah. Jadi manakala masyarakat bertemu dengan sosok birokrat, jadi seolah-olah birokrat itu tahu tentang permasalahan pemerintahan dan masyarakat keseluruhan. Masyarakat itu tidak melihat tupoksi, jadi akhirnya kan itu. Akhirnya tidak melihat tupoksi. Karena mereka juga tahu sudah di mana-mana mungkin, ya. Sudah pernah menjabat di mana saja. Ya, jadi kan kita kalau birokrat itu manakala ada cuitan atau aspirasi masyarakat, ya kita tampung semuanya, yang kita tahu, yang kita paham ya kita coba untuk menjelaskan. Kalau misalnya permasalahannya lebih substantif terhadap tupoksi ya nanti kita arahkan kepada dinas terkait. Tapi ya alhamdulillah lah sampai sekarang malah ya justru saya ngelihatnya banyak potensi riak-riak yang bisa mampu redam ketika diberikan pencerahan, pemahaman. Ya alhamdulillah selama ini berkeliling kan gitu kan. Itu juga undangan mereka diundang bukan AA yang mengagendakan. Ya. Jadi mereka mengundang kan gitu kan. Ada kumpulan-kumpulan. Ya Pak staf ahli katanya tolonglah kalau ada waktu untuk bisa hadir. Ya, ngobrol santai saja, ngobras gitu kan, ngobrol santai. Kan itu muncul semua permasalahan kan dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia maupun tentang agama, religi. Itu yang dibahas. Itu 5 item itu yang dibahas semua. Ya alhamdulillah mungkin manakala ngobrol santai itu dia paham. Akhirnya ya kata Kang Donat ya mah bukan melakukan penetrasi sebenarnya karena dia paham dan dia tahu oh begini loh Pak ya sistem pemerintahan itu. Iya, ini kan ada mekanisme, ada sistem, ada SOP gitu. Itu. Karena kalau boleh, bukan berarti kan di depan orangnya, cuitan lah, komentar-komentar baraya di netizen lah, di Facebook. Sekarang lebih cerdas lagi di mana memang sering berkomunikasi kan ya. Iya. Ada banyak permasalahan sosial yang kelihatannya dipublish oleh kawan-kawan. Ketika saya lihat, oh ini nggak ada anak gitu.
biasanya kebanyakan mereka curhat soal apa? Jadi mereka itu yang paling utama adalah masalah infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan pemerintah terhadap mereka kan gitu kan. Ya, ini yang menjadi PR kita, bagaimana seluruh kabinet kerja yang sekarang dipimpin oleh PLT Pak Hengki Kurniawan itu bisa kooperatif dengan masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat itu mencari pembenaran dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sebenarnya kata kuncinya. Iya itu. Jadi mereka kan haus informasi. Akhirnya muncullah karena media yang paling efektif untuk menurut mereka adalah ya medsos itu. Gitu. Cuman sayangnya kan dijelaskannya bukan sama orang-orang yang berkompeten. Akhirnya kan ini akan menjadi bola liar dan ini yang bahaya, menimbulkan sebuah isu yang tidak punya kekuatan hukum ya. Akhirnya ya untuk pemerintah Bandung Barat itu menjadi sebuah kerugian. Ya artinya kan kalau bisa saya tangkap, informasi yang didapat oleh masyarakat itu kan dari berbagai sumber ya. Dari rumah tangga, gitu, dari RT, dari RW, dari pemerintahan, dari luar gitu, dari mana-mana. Sedangkan apa yang mereka rasakan hari ini adalah isunya isu wilayah, isu daerah. Nah kemungkinan mungkin hadirnya di tengah mereka itu setidaknya menggambarkan sedikit atau meredam sedikit pertanyaan atau kegelisahan ya soal bagaimana penyelenggaraan negara itu diwujudkan di daerah Bandung Barat. Bicara soal itu, topoksi staf ahli di bidang yang tadi saya sebutkan itu sebetulnya mencakup mana saja? Kalau itu kan di bidang pemerintahan. Kalau pemerintahan berarti hampir semuanya kan. Hampir semua berarti. Pemerintahan. Holistik semua dibahas. Ya, dan tanda kutip garis besar lah pemerintahan. Di bidang hukum juga kan ada beberapa hukum. Ada hukum administrasi, ada hukum tentang tindak tipikor, dan ada hukum yang lainnya kan gitu kan. Nah di bidang politik, ada politik itu kan definisinya adalah sebuah siasat cara-cara kan gitu kan untuk mencapai tujuan. Nah, kan ada politik ekonomi, politik bersosial dengan masyarakat. Nah ada yang namanya politik praktis, politik kekuasaan. Nah ini kan hak mereka. Ya, mereka harus paham semuanya kan gitu kan. Betul. Ya, jadi nanti mudah-mudahan masyarakat Bandung Barat ke depannya itu lebih cerdas dalam mengimplementasikan tentang hak-hak politiknya. Ini yang dimaksud sama Jadi pada dasarnya ke depannya betul-betul bisa memilih pemimpin bukan secara instan yang selama ini kan terjadi. Bicara soal politik, Kak. Dari kacamata sebagai staf ahli hari ini, bagaimana kaum muda kita tertarik terhadap dunia politik? Karena literasi yang saya baca ada sebuah mungkin kesalahpahaman dari pengambil kebijakan di pusat juga. Kalau dunia pendidikan kita hari ini hanya untuk melahirkan para pekerja yang handal, bukan pemimpin atau sebuah direktur perusahaan, tapi pekerja. Jadi jiwa pekerja yang sedang dibangun. Tidak baik, tidak buruk, tapi kenapa nggak lebih maju lagi? Nah, aspek untuk melahirkan sebuah kepemimpinan kan bisa terlahir dari salah satunya dari aspek politis. Nah, bagaimana melihat keterlibatan kawan-kawan di lapangan, di masyarakat, melihat politik itu dari aspek mana gitu, dan ketertarikan mereka terhadap dunia politik seperti apa sih? Sepakat ya, tadi apa yang disampaikan oleh Kang Dona ya. Yang pertama bahwa kita kan membutuhkan generasi penerus yang handal. Nah, itu kan berangkat dari dunia pendidikan. Nah, memang mudah-mudahan ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah pusat, untuk Menteri Pendidikan. Jadi bagaimana kurikulum yang ada di universitas itu bukan menciptakan tenaga kerja,
tapi bagaimana menciptakan pemimpin yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ini jangan tanggung. Ya, jadi mohon maaf, jadi banyak yang sudah S1, S2, begitu selesai dia membawa map mencari pekerjaan, melamar kemana-mana. Ini yang menjadi permasalahan. Betul. Kalau kurikulum pendidikan seperti itu, ya kemungkinan ya kita sangat sulit untuk bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan kita sangat sulit ingin mandiri di 2045 di negeri sendiri lah gitu. Kalau konsep pendidikannya seperti itu kan. Ini yang menjadi permasalahan. Karena juga sama lah pernah mengecam pendidikan S1, S2. Itu memang kita teori-teori manajemen dan leadernya memang kurang. Karena yang harus dikuasai itu bagaimana kita teori-teori manajemen kan. Jadi kita generasi penerus itu harus menjadi seorang manajemen yang handal, manajer yang handal. Jadi manajemen itu bisa mengatur komponen segala kekuatan untuk mencapai satu tujuan. Dan dia muncul sebagai leader, punya jiwa pemimpin. Itu sepakat lah. Mudah-mudahan ini menjadi bahan referensi untuk dipertimbangkan kembali. Itu kan bagaimana kita melahirkan sarjana-sarjana yang siap menciptakan lapangan pekerjaan dan siap tampil untuk menjadi pemimpin masa depan. Nah, masalah politik saya kira dari berbagai aspek. Apakah itu politik ekonomi, politik bersosial, maupun politik kekuasaan. Saya kira di Bandung Barat sudah bagus respon kaum milenial. Buktinya sekarang indikator yang paling dekat saja sudah mulai banyak para kepala desa yang muda sekarang. Itu indikator kan. Menjadi trigger ya. Menjadi trigger kan, dan berhasil dia dapatkan kepercayaan publik kan. Satu. Yang kedua, sekarang banyak kelompok-kelompok masyarakat. Contoh lah, karena pernah di Dinas Lingkungan Hidup, kelompok-kelompok penggiat lingkungan. Itu kan kaum muda semua. Ini kan sudah jadi sebenarnya kaum milenial di Bandung Barat itu punya greget. Nah, sekarang juga lihat yang menguasai medsos juga kaum muda semua. Nah, tinggal bagaimana pemerintah ini memberikan ruang, memberikan tempat. Ini kaum milenial kita punya semangat. Malah di politik juga kan ada politisi kaukus muda kan gitu kan. Kemarin baru bangun lagi. Kemarin baru bangun lagi. Ini kan coba. Nah, tinggal pemerintah juga harus berani memberikan ruang kan gitu kan. Memberikan ruang supaya dia bisa mengeksplor apa yang ada di dalam dirinya masing-masing gitu. Karena itu buah dari demokrasi kan ya. Betul, buah dari bicara soal demokrasi itu kan aspek penunjangnya adalah ketika ada ketertarikan manusianya terhadap politik ya. Betul. Nah, tadi balik lagi ingin menegaskan soal jalan-jalannya di berbagai lini, bidang, dan aspek. Apa sih yang mereka pandang dari Bandung Barat ketika kondisinya saat ini seperti ini gitu? Apalagi di masa pandemi dan kejadian kemarin lah. Apakah ada rasa memiliki yang kuat terhadap kecintaannya terhadap Bandung Barat sehingga mereka juga memiliki pendapat atau buah pikiran yang dilontarkan ke waktu ke lapangan gitu. Jadi sebenarnya walaupun masyarakat Bandung Barat merasa dikecewakan lah oleh dua pemimpin terdahulu, mohon maaf kan gitu kan. Tapi mereka juga paham. Mereka paham. Jadi dalam menjalankan roda pemerintahan itu kan ada aturannya secara normatif. Dan ada budaya, Kang Dona. Ini kan yang selalu jadi gesekan. Jadi mereka juga sudah tahu sebetulnya, masyarakat sudah tahu Kang Dona, bagaimana pemerintahan ini berjalan. Dia sudah tahu. Dan di sini ada budaya-budaya, ada ewuh pakewuh, ada tradisi timur yang memang itu tidak bisa, dan itu tidak bisa dibenarkan dalam hukum administrasi Undang-Undang Tipikor. Tapi itu juga tidak bisa dipangkas. Nah, makanya mereka bermimpi. Jadi pemimpin ke depan itu yang bisa melahirkan sebuah formulasi, formula. Bagaimana aturan tetap ditegakkan, tapi budaya juga tidak dihilangkan. Nah, karena ini kan sangat susah.
Ini kan dua mata sisi uang yang selalu bergesekan, Kang Dona. Itulah yang terjadi. Jangan sampai pemimpin ke depan terjebak lagi gitu. Jadi satu, pertama mereka merasa kecewa dan mengetahui. Iya. Keduanya mereka mengetahui budaya kita seperti apa. Betul. Ketiganya mereka akan mencari sosok pemimpin yang punya formula itu. Ya, jelas kalau istilahnya kemampuan itu memang menjadi skala prioritas. Jadi mereka bermimpi pemimpin yang punya wawasan kan gitu. Baik di bidang pemerintahan maupun di bidang politik. Itu kan. Nah, bicara soal kemampuan di bidang pemerintahan dan di bidang politis, ini tanpa bermaksud apa-apa nih, legislasi kita menurut hari ini sudah mampu mengimbangi kebijakan-kebijakan eksekutif nggak? Jadi begini ya, masalah itu ya sekarang gini, indikator kinerja legislatif, eksekutif, yudikatif, indikator kinerja adalah cuitan masyarakat. Indikatornya adalah itu. Jadi walaupun kita dapat penghargaan A, B, C, D segala macam, tapi kalau masyarakat merasa belum terlayani, kan gitu. Dalam artian dalam tanda kutip terlayani itu bukan masalah terlayani masalah infrastruktur fisik, ada non fisik lah, gitu kan? Informasi, keterbukaan publik, keterangan publik itu kan keterbukaan. Jadi harus berani ada yang menjelaskan. Nah ini indikatornya sekarang itu. Jadi jangan abaikan. Cuitan netizen itu adalah itu indikator kinerja yang sebenarnya. Yang harus mereka wakili sebetulnya. Yang harus mereka segera untuk memberikan penjelasan, kan gitu kan, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap itu. Jadi masyarakat juga tidak banyak menuntut sebenarnya. Kalau memang dia paham, gitu kan. Dan sekarang ya mohon maaf lah, nggak usah bicara bagaimana legislatif kita, eksekutif kita. Ya lihat aja apa yang muncul di permukaan. Jadi opini publik. Iya itu. Gitu Kang Dona ya. Jadi kalau secara pembenaran tidak akan ada ujungnya. Menarik ini ya. Kan itu menurut saya. Iya, ini menurut pendapat saya. Ini yang saya lihat setelah saya berkeliling. Nah, itu kan bicara politik ya. Bicara soal iklim investasi ya. Pastinya juga kan kesasar gitu. Sebetulnya potensi Bandung Barat itu kan luas. Ya, betul. Karena kan masih remaja dia. Betul. Sebentar lagi 17 tahun tuh 2024 itu pas 17 tahun. Ya. Artinya Bandung Barat sudah berumur mulai dewasa dan lagi kenceng-kencengnya 17 tahun. Centil-centil kan. Nah, potensi wisata apa yang sebenarnya bisa mengundang iklim investasi yang baik buat Bandung Barat? Dilihat dari aspek mana sih? Apakah pariwisatanya atau apa gitu? Jadi begini ya, kalau yang paling utama Bandung Barat itu kan sudah terkenal pariwisata, Pak. Kalau pertanian kita juga tidak punya sebetulnya sentra-sentra pertanian yang tangguh lah. Bandingkan misalnya dengan Karawang, Indramayu kan. Ikonik itu. Nah, kita itu ya dianugerahi sama Allah yang menciptakan Bandung Barat itu memang wisata. Wisata. Jadi kita dari wisata itulah. Wisata dan wisata alam maupun kuliner. Nah, ini yang betul-betul harus bagaimana kita menarik investor untuk masuk, tetapi tidak meninggalkan hukum sosial atau kearifan lokal yang ada. Kan gitu kan? Konsepnya. Jadi nanti tidak akan terjadi gesekan. Kan gitu kan? Jadi jangan dipaksakan lah. Nah, karena gini, kalau wisata-wisata yang modern gitu, itu kan bisa digeser ke wilayah utara, Kang Dona. Karena masyarakat utara itu sudah misalnya tidak alergi lah. Tetapi kalau untuk selatan itu harus sifatnya wisata alam, ramah lingkungan, dan wisata religi. Nah, itu yang kita dibangun, kan gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mengeksplor unggulan-unggulan tempat wisata kita yang tidak ada di daerah lain. Jadi kita jangan meniru daerah lain, tapi kita harus menciptakan yang ada, kita eksplor yang ini juga tidak dimiliki oleh daerah lain. Itulah yang akan menjadi daya tarik wisatawan untuk hadir. Contoh,
kan banyak yang tertarik untuk masuk ke Baduy Dalam, untuk main ke Kalimantan dengan suku Dayak. Karena itu kan tidak ada di daerah lain. Tapi kalau kita hanya meniru ya kita akan tertinggal dengan yang kita tiru. Itu Kang Dono. Jadi banyak lah. Misalnya ya kalau bicara perhutani, misalnya perkebunan, bicara pertanian kan UMKM itu nanti mengikuti lah. Jadi yang penting bagaimana magnet untuk base-nya dulu dibangun ya. Iya, paling utama. Tertariknya orang itu ke sini. Ya, jadi nanti manakala dia tertarik, itu ekonomi yang lain akan tumbuh. Dengan sendirinya akan tumbuh kan gitu kan. Ini yang harus kita genjotkan ya, kayak kemarin ada Curug Malela kan gitu kan. Dan wilayah selatan jangan mimpi ada perhotelan. Jadi istilahnya tuh homestay. Jadi rumah warga lah. Ya, betul. Diperindah kan gitu kan. Ya. Jadi insya Allah. Dan itu juga kalau bisa tertarik dengan apa regulasi yang ada di Bali. Kalau kita jalan-jalan ke Bali, itu pemerintah tidak pernah mengelola tempat-tempat wisata. Ada pacalang istilahnya. Yeah. Pecalang. Kan gitu kan? Pecalang itu kan nanti berbagi kan? Yeah. PAD untuk desa, untuk pemerintah kabupaten. Nah, polisi adat. Nah, kita juga ciptakan karena juga punya tokoh-tokoh yang banyak lah. Insya Allah kalau sumber ekonominya tumbuh di wilayahnya masing-masing, mau ngabring teing ka ngamprah lah, mau ngabring teing ka Lembang istilahnya kan, dia akan menjaga lingkungannya karena lingkungan yang dia diami dia harus jaga lingkungannya, harus jaga adat istiadatnya, budayanya dan dijaga sebagai sumber ekonomi untuk hidup mereka. Karena kelihatannya Kak infrastrukturnya juga hari ini kan sudah terbangun. Alhamdulillah sudah walaupun belum selesai. Ya, walaupun belum selesai. Artinya ke political will dan dari semua elemen mendukung untuk membangun infrastruktur di tahun 2021 kemarin lah, itu sudah rampung. Ya. Tapi ini kan menuju hampir berapa persen ya? Kalau nggak salah baru 40%, 50%. Gitu ya. Nah artinya infrastruktur ini kan sudah mulai dibangun. Nah kantung-kantung potensi ini yang harusnya diperkuat gitu. Ya. Itu nanti menyusul. Jadi manakala ini infrastruktur sudah kan gitu kan. Tetap kita harus berembuk lah dengan masyarakat setempat kan. Jadi jangan sampai masyarakat lokal itu menjadi penonton kan gitu kan. Jadi yang penting sosialisasi dan pemahaman. Insya Allah masyarakat selatan akan bisa segera bisa mengejar ketertinggalan yang selama ini merasa termarginalkan lah dengan masyarakat utara kan gitu kan. Memang utara kan bukan instan baru 1 tahun, memang dari dulu utara itu sudah booming. Waktu zaman Soreang juga sudah digenjot dah booming kan gitu. Betul. Sekarang bagaimana wilayah selatan untuk mengimbangi itu, tetapi tidak merusak kultur yang ada dan adat istiadat yang ada. Jangan sampai dirusak itu. Pegang dulu ya. Karena akan hancur seperti kawasan Bandung Utara Kang Dona. Betul. Ya, ekonominya bagus tapi ya tidak punya konsep. Akhirnya lingkungannya yang terkorbankan kan lingkungan. Ya. Karena semakin banyak kaum urban yang di sana, dia membutuhkan ruang hidup, sedangkan tanahnya tidak menambah lebar, tidak menambah luas, ya akhirnya kantung-kantung konservasi, lahan konservasi habis. Ya. Jadi masalah juga. Ya, jadi jangan jadi masalah juga terhadap lingkungan. Kalau sudah lingkungan tidak kita jaga, ya akhirnya berbuah bencana. Ini yang harus betul-betul bijak lah untuk membangun Bandung Barat itu. Bukan hanya melihat ekonominya saja, tapi bagaimana kita menjaga kelangsungan anak cucu kita ke depannya. Bicara lingkungan kan ini udah lama juga ya jadi Kadis LH. 7 tahun setengah kalau tidak salah. Wah, lama juga itu ya. Iya. RT RW wilayah mana itu Bandung Barat, Bandung Cipeundeuh di sana itu ya? Ya. Itu sudah dirubah katanya. Karena tempo hari ada akan ada kota baru awal ini. Ya. Itu sebenarnya udah dirubah atau belum? Kota ekonomi kreatif ya, gitu ya. Kota ekonomi kreatif. Begini kan kalau masalah tata ruang itu kan proyek strategis nasional. Jadi kita juga harus menelusuri betul nggak dalam tata ruang nasionalnya sudah dirubah. Kalau memang sudah dirubah, kalau
menurut info ya, itu katanya itu sudah dirubah, makanya berani kan. Jalur lintasan kereta cepat itu termasuk TOD-nya, Transit Oriented Development-nya itu sudah sudah dibicarakan, termasuk di sana 6.000 hektar akan dibangun kota ekonomi kreatif kan gitu kan. Nah, itu ya, cuman sekarang kita dilihat tata ruang Provinsi Jawa Baratnya sudah mengikuti tidak dengan tata ruang nasional. Tapi nah, sepengetahuan AA yang di Bandung Barat itu kan belum menyesuaikan, baru dalam tahapan-tahapan yang sampai sekarang juga belum rampung kan. Malah sekarang malah TOD yang ini malah bergeser kepada Larang. Tapi kalau pada Larang nggak ada masalah, karena memang pada Larang itu dalam tata ruangnya memang pusat perkotaan. Kenapa saya tanyakan soal soal lingkungan ya. Lingkungan itu tidak hanya alamnya, tapi juga sumber dayanya kan ya. Nah, ini kenapa saya tanyakan ke Apung, karena Apung yang lebih sering gitu berdekatan dengan, bersentuhan dengan masyarakat. Perencanaan tata kelola kota yang dibangun oleh pusat hari ini, apakah sudah serta-merta juga sudah menyiapkan sumber daya manusianya untuk memang tidak terlalu kaget gitu dengan perubahan ini. Kita lihat pasti mungkin di 2 sampai 3 tahun ke depan ini kan mulai berubah ya pada Larang. Ya. Ketika stop over tadi? Ya, TOD-nya dipindahkan kepada Larang. Ini kan akan berdampak sangat luas, apalagi konon katanya direncanakan akan dibangun flyover yang menuju ke sana kan gitu. Ya. Ini kan ada aspek-aspek sosial, ekonomi juga yang harus berkembang dan mengikuti perkembangan tersebut. Ya. Mudah-mudahan sekarang masyarakat yang terdampak ini kan domainnya sudah ada di PT KAI, Kang Dona ya. Nah, jadi masyarakat yang terdampak gitu kan bisa dirangkul lah masuk kepada manajemen PT KAI. Kan jadi TOD itu kan pasti ada fasilitas. Betul. Nah, tolonglah itu bisa dirangkul gitu. Contohnya seperti floating market lah. Floating market memang ada manajemennya kan gitu. Tetapi kan masyarakat di sana ikut jualan juga di sana. Itulah yang harapkan. Karena sebuah keniscayaan. Jadi kita memang harus menyesuaikan dengan teknologi yang baru. Kan itu keniscayaan kan. Apalagi kalau ini sudah dinyatakan sebagai program strategis nasional, itu kira sudah kajian yang mendalam lah, karena orang-orang pintar lah di pemerintah pusat. Nah, cuman kan yang akan kita bicarakan ekses kan terhadap masyarakat kan gitu kan. Jadi kata Kang Dona, mana diuntungkan jangan sampai kita menjadi penonton. Malah nggak jualan. Nah itu kan makanya mudah-mudahan nanti kan PT KAI terhadap masyarakat yang terdampak, karena dia juga akan kehilangan tempat walaupun diganti. Terus tempat pekerjaannya itu yang asalnya pedagang dia kena dampak, itu tolonglah untuk direkrut dalam manajemen KAI kan gitu kan. Itu aja sih harapan AA, mudah-mudahan dengan adanya TOD ada tambahan tenaga kerja kan, ya merekrut juga terhadap masyarakat yang terdampak dulu. Itu yang AA harapkan. Saya kira sebuah teknologi yang masuk itu insya Allah lah akan memberikan aspek yang positif terhadap masyarakat. Cuman nanti pemerintah Bandung Barat bagaimana bisa menangkap peluang ini? Tuh. Kan gitu kan? Manakala TOD di situ, akses dibuka ya. Bagaimana nih Bandung Barat untuk menangkap para wisatawan gitu kan, baik domestik maupun dia balik lagi iklim investasinya. Ya, iklim investasinya kan gitu kan. Nanti ada iklim investasi ya. Libatkanlah masyarakat. Kalau pemerintahannya mampu dapat dipercaya untuk mereka ini bisa itu kan investasi. Jadi mau investasi juga kan yang berdasarkan poin hukum kan gitu kan investasi. Nah, silakanlah bisa menangkap itu dan misalnya ada efek domino untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Itu yang harapkan dengan adanya TOD di Padalarang kan gitu kan. Ini menarik. Kalau saya berandai-andai punya uang 2 triliun misalnya. Ya. Saya ingin berinvestasi di Bandung Barat.
Tapi saya pengen lihat buku menunya. Menu investasi. Bandung Barat sudah punya belum? Belum kalau saya. Jadi memang sekarang itu kan kalau lihat ya. Iya. Paling kita baru punya tata ruang saja. Betul. Ya. Nah, untuk selatan itu untuk apa kan gitu kan? Ya artinya kan ke PLT hari ini kan. Ya. Mudah-mudahan bisa ada buat buku menu ya, pilihan investasi ya, catatan-catatan ini loh. Jadi orang-orang yang ingin investasi itu ya, kelihatan. Makanya skala prioritasnya tuh di mana? Apakah di pariwisata ya, atau di tempat-tempat kuliner atau tempat industri? Betul. Itu kan memang itu juga harus terplanning kan gitu. Dan memang betul menunya harus ada. Jadi kalau punya duit coba jadi jangan begini, jangan nanti dari luar ada investasi ternyata investasi bidang yang dia bawa itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat kita atau RPJMD kita kan gitu. Kan. Itu jadi memang ya sepakat lah. Betul. Harus ada menu. Betul. Coba kayak di mana kalau misalnya di Karawang itu investasi untuk pabrik mobil kan gitu kan. Masuk kan wilayahnya ini daerah industri, PJU-nya sudah terang, keamanannya terjaga. Ya kayak di sana kan kalau orang mau berinvestasi dia mau jelas kan, saya mau industri loh, industri pakaian, industri apa kan gitu kan, ya udah ini sudah ada zonasinya udah di sini, gitu. Saya mau investasi mau pabrik rakitan mobil di sini sudah jelas. Nah, memang Bandung Barat belum terpetakan sampai sekarang. Baru 14 tahun. Ya mudah-mudahan kan obrolan kita bisa didengar oleh Pak PLT, didengar ini oleh karena sense of belonging, rasa memiliki yang tinggi ya. Ya. Kita membahas ini. Ya. Dan mohon maaf juga Baraya Bandung kita kenapa saya banyak berbincang dengan Apung ini, karena Apung ini kan lebih banyak waktu bersama masyarakat gitu hari-hari ini, udah sampai 10 bulan. Nah yang paling menariknya, ini kemarin-kemarin nih apa sih? Di netizen tuh rada rame-rame, aduh kalau bisa mah berandai-andai punya bupati teh attitude nanti siga Apung gitu katanya teh. Ya ini yang saya itu satu kaget, yang kedua juga ya ada rasa bersyukur lah ya Allah gitu kan. Ternyata masyarakat ya memberikan. Ya tipikalnya Panginten siga AA gitu. Ya, jadi kan kenapa pertama banyak bersilaturahmi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Itu kan karena pertamanya itu dari iseng Kang Dona kan gitu. Iseng di netizen gitu kan. Ganti profil kan gitu kan. Nah, ternyata profilnya kebenaran pas pakai dasi. Nah, ternyata netizen ya opininya begitu kan gitu kan. Ya. Wow, udah reaksi netizen reaksinya itu mah ya kan. Akhirnya kan ya ini mah kan harus silaturahmi dengan mereka betul. Supaya tidak miskomunikasi. Ya, pada saat silaturahmi itu, ya itu yang dibicarakan adalah 5 aspek itu, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Jadi dia ingin tahu sampai di mana kan gitu kan. Coba nih permasalahan sampai masalah kesehatan kan pada saat pandemi itu kan sering ditayangkan oleh mereka. Nah, dan alhamdulillah mereka tuh merasa paham gitu kan. Jadi merasa puas lah katakan gitu ya ngerti lah gitu apa nanti kita korek ke sana bener paham nggak gitu ya jadi apa yang saya jelaskan mereka memahami. Nah setelah itu ya itu kan mereka yang beropini, akhirnya mereka beropini sana Api kan sebutnya Api saya mah pokoknya ingin punya sosok itu untuk calon pemimpin ke depan itu ya minimal wawasannya sama dengan Api kan gitu kan. Dia berpengalaman di birokrasi. Tapi nunjuk Api harus nyalonin gitu. Tidak, harus sama. Nah itu klarifikasi ya. Tidak nunjuk Api. Adapun yang itu kan mereka sebetulnya ya lah kan karena kan saya nggak bisa melarang ya. Akhirnya mereka udah minimal kan gitu kan saya bilang saya itu tidak akan masuk dulu ke ranah politik. Karena saya itu sebagai ASN, saya harus patuh dengan Sabta Prasetya Korpri, saya harus patuh dan taat terhadap pimpinan Pak Hengki Kurniawan, kan gitu kan. Nah, cuman mereka, kan saya boleh katanya, saya kan boleh punya referensi untuk calon yang akan saya pilih itu seperti Api, itu sah-sah saja, mau seperti Api, mau seperti Pak Sandiaga Uno, mau seperti Pak Gubernur silakan saja. Selera gitu. Jadi akhirnya mereka
Ya seperti itulah katanya. Satu katanya punya pengalaman birokrasi, duanya ya misalnya mohon maaf ya, pendidikan dan care dengan masyarakat, komunikasi mudah katanya kan gitu. Jangan sampai ini mah komunikasi dengan kami juga susah. Apalagi silaturahmi, orang komunikasi juga sudah susah, apalagi silaturahmi. Terus bagaimana aspirasi kami bisa sampai dan betul-betul didengar kan gitu kan, dan dicatat kan gitu istilahnya, dan tidak harus hari ini direalisasikan katanya, tapi yang penting didengar, dicatat kan gitu kan. Terus ada perencanaan ke depan, ada problem solving yang diberikan. Nah, problem solving, jadi solusi-solusi segala macam. Walaupun ini solusi dari API itu mimpi, tapi ini kan bisa menjadi nyata. Karena mimpi yang API tawarkan tuh mimpi yang logis. Karena aspek trust ya, kepercayaan. Iya, tadi. kata mereka karena mimpinya mimpi yang logis, yang bisa masuk dalam logika katanya gitu. Itu hak masyarakat kan gitu. Jadi kalau saya ke daerah itu lain kampanye, Kang Dona. Saya jauh, nanti kena sanksi. Nggak boleh. Karena masyarakat butuh, makanya saya bilang, saya kan tugas saya itu sebagai staf ahli bidang pemerintahan, saya kebetulan dan berhak untuk memberikan pemahaman pada masyarakat. Kan gitu kan, peningkatan sumber daya manusia kan, pemahaman. Simpul-simpul API itu ada banyak ya. Belum juga dulu tuh bareng para petani. Dulu API kan pernah di HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia kan, gitu kan. Terus API juga 5 tahun kebelakang kan mendirikan juga organisasi profesi lah, seperti Pemuda Tani, Komite Taruna Taruni. Jadi API itu senang mendirikan organisasi profesi, Kang Dona kan gitu kan, supaya Dulu API berangkat dari apa sih? Dengarnya dari Soksi. Oh iya dulu, itu kan zaman belum ketat. Nah, saya tuh dulu dari Soksi, sekretaris Dewan Penasihat Soksi, 2 kabupaten, Kabupaten Bandung sama Bandung Barat dulu, sebelum ketat kan gitu kan. Nah setelah itu kan karena ada aturan, ya akhirnya saya mengundurkan diri lah dari sekretaris Dewan Penasihat Soksi. Itu masih zaman dengan karakter Soksi memang ketika orang itu jadi pejabat publik, dia memang agak lebih dekat dengan masyarakat. Harus, wajib. Karena kita tidak akan mengetahui seberapa kedalaman masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat. Kalau kita tidak turun dan tidak sering bersilaturahmi. Dan masyarakat jangan ditakut-takuti gitu. Memang kadang-kadang dibully, ya resiko lah, tidak ada masalah. Harus dekat dengan masyarakat, dirangkul masyarakat. Dipelintir API sering. Iya, itu resiko lah namanya juga. Tapi nilai ta'ala Kang Dona lah. Yang penting nawaitunya saya baik kan gitu ya. Terus malah kalau muncul di netizen ini calon bupati segala macam, saya juga sudah janganlah, ya sudah bicara sama beliau ya, sama Kang Hengki. Kang Hengki jangan inilah, jangan abaikan itu kan opini publik sebenarnya gitu kan. Gitu, janganlah. Yang penting saya Kang Hengki adalah pimpinan saya. Kan gitu, saya sudah steril lah ya. Pasun dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh sampai sekarang juga diperintahkan oleh beliau, saya selalu terus dalami gitu. Masyarakat bareng gitu. Ya kalau kan karena mewakili ya. Iya, mewakili kan siapapun gitu kan harus menjelaskan manakala ada permasalahan dan itu akan menjadi opininya melenceng dari substansi utamanya. Siapapun yang namanya aparatur sipil negara, kalau yang mampu, baik itu maupun yang pemerintahan desa maupun kecamatan, Pak Camat dan rekan-rekan kasih, berikan penjelasan. Harusnya supaya tepekan obor Kang Dona. Itu dia. Ya kan jadi itu salah kaprah. Salah kaprah. Kayak kasupan ku jurig jarian kan menjelma jadi jurig jarian kan gitu. Jalan goreng banyak ungkapan-ungkapan yang baik lah ya. Ya kayak seperti jalan kemarin rame yang SMI kan gitu, sampai Pak PLT lakukan pencanangan kan gitu kan, sampai dibully kan beliau. Itu kan maksud Pak PLT kan menyatakan kesungguhan bahwa ini akan segera dibangun. Maka dengan ini kami memberanikan mendeklarasikan lah momentumnya dibuat walaupun waktunya lama. Kan teknis itu kan ada teknis, ada mekanisme. Gitu. Ya, walaupun sekarang pun masih gugat-gugatannya di PT Tun. Iya, itu mah urusan lain. Ya, kan yang penting mah spirit pembangunnya. Nah, itu Kang Dona sudah ada tonggak sejarah kita akan. Waktu itu juga saya juga pernah berkomunikasi soal bagaimana
kondisi hari ini Bandung Barat, terus visi misi Akur itu bisa terlaksana dan beliau menjawab siap untuk menyelesaikan visi misi Akur. Ya, alhamdulillah. Ya. Setidaknya apa ya, masyarakat punya kepastian untuk bisa menikmati buah pikir dari visi misi Akur itu. Ya. Dan kelihatan juga kawan-kawan di legislasi, khususnya partai pengusung, mereka pun juga sangat betul-betul menjaga visi misi itu bisa terlaksana ya. Ya, kalau saya ada cermati masih konsisten sekarang. Masih konsisten. On the track lah dengan visi misi Akur kan gitu. Kalau misalnya prosentasenya tidak sesuai dengan harapan, ya itu di seluruh kabupaten kota juga sama. Jadi cita-cita yang mulia ini, gitu kan, visi misi Akur ini, ternyata kan hantam badai yang terduga dengan pandemi kan. Gitu. Dan ini juga kita, Kang Dona, maaf ya, bukan karena saya sebagai ASN, ya kita harus berikan acukan jempol lah kepada Pak PLT dengan jajaran dinasnya, di mana kita bisa menekan pandemi kan, sampai bor kita kan nol nihil. Itu kan bukan kerja yang mudah. Itu kerja bersama juga sih. Itu kan prestasi. Terus yang kedua di bawah pimpinan Kang Hengki juga kan kita juga persentase raihan untuk masalah vaksin juga kan sudah alhamdulillah. Ini ada lancar gitu. Lancar. Mendapat dukungan dari Forkopimda yang lain. Forkopimda juga. Jadi dengan Forkom juga terima kasih lah bagaimana dari pihak kepolisian, Polres, Kang Dona kan, dari Kodim itu kan terjun. Saya tahu karena saya kan sering ke daerah. Itu bagaimana tuh Pak Dandim kan, Pak Kapolres. Jadi sama masyarakat dorong Pasincan. Oh iya. Iya, saya juga salah satunya menjelaskan fungsi vaksin. Walaupun saya belajar secara otodidak, Kang Dona. Nah, kan latar belakang pendidikan saya kan dari insinyur pertanian sama pemerintahan. Tetapi karena saya sering belajar secara otodidak, baca berita, mendengarkan, gitu kan, dari dokter, action dari Dinkes, begini-begini. Ya, saya getok tularkan lah kepada masyarakat. Alhamdulillah, respon masyarakat Bandung Barat cukup bagus lah, gitu kan. Hanya mungkin hasilnya nih, alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah, Kang Dona, ya kita juga tenang lah. Betul. Tenang lah, kita hidup di Bandung Barat tenang kan ya, cuman pasca kemarin tahun baruan juga. Ya alhamdulillah nggak ada di kita kan dibandingkan dengan mohon maaf ya kota yang lain. Ya kita kan kondusif ya, bor kita 0 kan bagus lah gitu. Insya Allah. Cuman ya masyarakat kita juga tetap aja progres mah kudu tetap lah gitu kan Kang Dona progresnya. Kelihatannya menikmati banget nih masa hari ini menjadi staf ahli ya. Dan kita tahu kabarnya 2 tahun lagi ya purna. Ya, mohon doanya lah supaya saya diberikan kesehatan lahir dan batin, keselamatan dunia dan akhirat. Ilmu yang saya dapatkan itu menjadi ladang ibadah saya, kebaikan untuk masyarakat Bandung Barat. Itu aja, mimpi saya hanya itu aja. 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Nineng ke? Oh jelas Kang Dona, yang selama ini kita kan, mohon maaf saya kalau boleh mengutip almarhum Pak Abu Bakar bicara mumpung apung dipercaya ku Allah kan jadi camat itu totalitas berikan yang terbaik kepada masyarakat Bandung Barat sesuai dengan tupoksi itu kan. Ini masa-masa ini kan ini yang dan mudah-mudahan ya setelah pensiun juga masyarakat masih welcome lah kepada saya kan gitu kan. Makanya banyak rekan-rekan tokoh-tokoh dari birokrasi yang selama ini juga menjadi panutan lah untuk bertanya kan tempat mereka curhat. Masih ada lah Kang Dona, itu juga alhamdulillah lah. Mau jadi pandita atau mau jadi apa? Purna bakti? Nanti ikuti aja. Jadi ikuti air mengalir lah. Jadi kita itu kan sekarang mengikuti hanya menentukan nasib, tapi kan takdir yang menentukan yang berkehendakkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak bisa saya mau ini tidak lah. Berjalan aja, mengalir seperti air, seperti apa kan gitu. Hari ini mendampingi PLT saja.
bekerja dengan baik sampai selesai. Sampai selesai beliau. 2023 bulan 9 ya kalau tidak salah kan gitu kan. Insyaallah. Yang terakhir mungkin ada yang ingin diungkapkan buat Baraya Bandung kita. Oh ya. Apa aja tuh? Ya untuk Baraya Bandung kita ya pertama-tama kita harus merasa memiliki pembangunan yang ada di Bandung Barat. Itu yang paling utama untuk Baraya Bandung kita semua. Kita harus merasa memiliki pembangunan. Dan dengan keberadaan pemerintahan seperti ini, kita sama-sama harus menjaga marwah pemerintah. Karena suka tidak suka pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah milik kita bersama kan gitu kan. Yang ketiganya kami mungkin dari atas nama pemerintah, baik dari pimpinan, dari Pak PLT, Pak Hengki Kurniawan, rekan-rekan SKPD yang lain, mohon maaf kalau sampai selama ini kita belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi insya Allah kami tahu kedalaman daripada rekan-rekan di SKPD. Dia betul-betul sebenarnya ingin bekerja secara optimal, ingin mewujudkan apa yang menjadi komitmen pemerintah tentang visi akur, kan ingin mewujudkan masyarakat yang aspiratif, kreatif, unggul, dan religius kan gitu kan. Ini betul-betul sampai sekarang tetap konsisten kan gitu. Dan kita sama-sama lah, insya Allah dan masyarakat juga tetap harus mengkritisi sebagai kontrol sosial. Geingkeun birokrasi Bandung Barat, manakala melenceng dari komitmen dengan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang akur. Karena terbuka ya. Ya, keterbukaan. Itu mungkin tetap semangat, jangan patah arang gitu kan. Tetap kita sama-sama bahwa Bandung Barat milik kita bersama kan gitu kan. Itu yang paling utama, tetap semangat dan tetap prokes kan? Protokol kesehatan. Mohon maaf kalau ini kan kita kan sudah istilahnya dalam jarak yang memungkinkan kan supaya kelihatan. Dan maskernya juga sudah kita buka sebelumnya. Maskernya asalnya pakai masker ke sini. Mohon maaf kalau tidak pakai masker supaya terlihat kan. Dan kita itu mungkin tetap protokol kesehatan yang 5M itu Kang Dona ya. Jadi mungkin pakai masker, cuci tangan kan gitu kan. Jaga jarak, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas. Mobilisasi kalau yang tidak terlalu penting, walaupun kita sudah di level 2 ya, level 1 mungkin karena kita bornya 0, tetap kita harus tetap waspada karena kesehatan itu tanggung jawab masing-masing. Betul. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Itu mungkin untuk Baraya Bandung kita. Mudah-mudahan obrolan santai dengan Kang Dona nih dari Bandung kita ini ada manfaat dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata kan karena manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan Kang Dona gitu. Itu pengen Kang Dona. Atur nuhun pisan atas waktunya. Mudah-mudahan masih berkenan kita undang lagi ya di lain waktu. Mangga Kang Dona insyaallah. Atur nuhun Baraya, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.